Saya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh jamaah Bapak yang telah sabar menanti insyaallah. Dan saya memohon maaf pula atas keterlambatan karena ada beberapa kendala teknis di perjalanan. Semoga Bapak dan Ibu yang telah menunggu diberikan oleh Allah keberkahan dan pahala yang besar. Aminnya yang ikhlas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh Bapak dan Ibu, seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan semoga pula Allah memberikan kepada kita rasa afiat di dalam kehidupan kita. Kita kalau tidak mengetahui ilmu, biasanya kita menganggap sehat dan afiat itu jadi satu. Padahal kita harus paham, Rasulullah itu membedakan sehat dan afiat. Sehat itu adalah fisik, afiat itu sehat secara mental. Sesungguhnya orang yang mendapatkan afiat, maka sesungguhnya dia tenang pikirannya, damai di dalam perasaannya, tidak ada pressure, ketakutan dan rasa khawatir yang berlebihan. Itulah yang dinamakan dengan afiat. Makanya kata Rasulullah, tidak ada permintaan yang paling Allah cintai kalau seorang manusia dan hamba meminta, kecuali meminta supaya diberikan afiat oleh Allah. Sesungguhnya yang sehat belum tentu afiat. Hari ini sering kita menjumpai Pak, orang itu sehat secara fisik, tapi ternyata pikirannya penuh dengan depresi dan frustasi. Tekanan demi tekanan dia dapatkan, sehingga akhirnya tidak sedikit tampaknya fisiknya sehat, tetapi akhirnya mengakhiri dengan mati tragis, bunuh diri. Dan inilah yang kita harapkan, kita supaya diberikan oleh Allah kesehatan, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan afiat dalam kehidupan kita. Kita tentunya bersyukur betul kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya dengan syukurnya kita justru akan memberikan kepada kita kelapangan. Sesungguhnya syukur itu tidak gampang. Syekh Turaifi, salah satu ulama besar, itu mengatakan sabar itu biasanya episodenya tidak lama. Sabar itu biasanya short term pada setiap musibah yang kita hadapi. Tetapi syukur itu long term, karena sesungguhnya syukur itu dalam setiap hal. Dan kita tentunya paham kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada ujian dan kesulitan yang Allah berikan. Kesulitan itu hanyalah seujung kuku, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Tetapi manusia itu memiliki sifat basicnya itu memang kurang baik, kata Hasan al-Basri. Ya'udul masaib yansa ni'ma rabbih. Manusia itu sukanya menghitung setiap ujian dan kesulitan, tetapi mereka amnesia terhadap besarnya nikmat yang sudah Allah berikan. Kita ini kalau sudah menghitung ujian, kita ini kayak akuntan paling handal. Berapa kali kita masuk rumah sakit, kita ingat. Berapa kali kita jatuh dari motor, kita ingat. Berapa kali kita rugi, kita ingat. Tapi berapa kali kita menghirup nafas, meminum air, dan mendapatkan kenikmatan beli baju, tidak pernah kita ingat. Dan itulah yang hasil, dan itulah akhirnya yang sering membuat sesak kehidupan kita. Kalau kita terus menerus membiasakan dan membiarkan diri kita menjadi akuntan paling handal kalau menghitung ujian, tetapi amnesia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita selalu paham bahwasanya setiap majelis ilmu selalu dibuka dengan kita dituntun untuk bersyukur, karena kita paham kelapangan hidup itu berbeda antara paham materialisme dengan paham kehidupan akhirat. Paham materialisme menetapkan bahwasanya kebahagiaan hidup itu berdasarkan angka dan profit. Tapi orang yang beriman kepada hari akhir itu paham kelapangan dan kebahagiaan itu justru kita dapatkan kalau kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah. Semoga hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita sebelum membahas tentang kitab, tentunya pada bulan yang lalu, Masya Allah ya, waktu terasa cepat. Kelihatannya baru kemarin kita ketemu, tetapi sudah 1 bulan kita berjalan. Kita akan meneruskan kajian dulu tentang perbedaan antara dunia dengan rezeki. Karena selama ini kita mengerti bahwasanya dunia dan rezeki itu ternyata satu. Dunia itu rezeki, rezeki itu dunia. Padahal kalau kita detail membaca referensi dan warisan ilmu para ulama, kita akan menjumpai
ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok antara dunia dengan rezeki. Kita harus gali ilmunya, kita harus paham. Karena kita Pak sebagai laki-laki kita bergelut dengan profesi dan pekerjaan kita setiap waktunya. Bapak kerja di kantor, saya juga punya bisnis, ada teman kita juga berdagang. Maka sesungguhnya kita ini bergelut dengan profesi ketika kita mencari karunia. Tetapi pertanyaan basicnya harus kita jawab. Yang kita dapatkan ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja di satu kantor, yang kita dapatkan itu dunia atau rezeki. Karena pada keduanya ada perbedaan yang cukup mencolok. Dan pada keduanya membentuk poros kehidupan manusia itu berbeda. Siapa yang mendapatkan dunia berbeda poros hidupnya dengan siapa yang mendapatkan rezeki. Nah, itulah yang menjadikan kita harus belajar. Kita tentunya senang sekali bahwasanya dengan ilmu-ilmu yang semacam ini yang disampaikan oleh Allah, disampaikan pula oleh para ulama, bisa membebaskan kita dari banyak blind spot yang menjadikan kita sering tidak paham. Dan itulah ilmu. Ilmu itu cahaya untuk membebaskan kita dari seluruh blind spot yang tidak kelihatan oleh mata kita. Salah satunya blind spotnya kita, bahwasanya gaji yang Bapak dapatkan, profit yang saya peroleh ketika saya bekerja dan berdagang berbisnis, apakah itu dunia, apakah itu rezeki? Ini yang harus kita jawab. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi sejatinya untuk melihat bagaimana jenis yang kita dapatkan, apakah kita mendapatkan dunia ataukah rezeki. Karena kita juga sudah belajar pada pertemuan kita 1 bulan yang lalu, dunia dan rezeki itu memiliki konteks perbedaan. Dunia itu condong kepada makna yang negatif. Makanya yang menghalangi kita ke surga itu dunia. Yang menjadikan Allah memasukkan manusia ke dalam neraka itu juga karena dunia. Yang menceraikan manusia dari jalan kebenaran itu adalah dunia. Dan itu beda dengan rezeki. Rezeki itu disebut dalam konotasi yang positif. Bahkan kita menjumpai bagaimana baginda Nabi setiap paginya meminta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah menyebutkan kata rezeki bertebaran di dalam Al-Quran, setidaknya ada 6 tempat Allah menyebutkan kata rezeki. Maka semua memiliki konotasi yang positif. Bagaimana membangun kehidupan akhirat itu dengan rezeki. Dan itulah yang sudah kita pelajari. Dunia dan rezeki itu memiliki perbedaan yang mencolok. Dunia itu condong kepada makna yang negatif, adapun rezeki memiliki makna, yaitu makna yang condong kepada makna yang positif yang berkaitan tentang akhirat kita. Ini yang sudah kita pelajari. Sekarang nomor 2, Pak. Apa itu bedanya antara dunia dengan rezeki? Imam Ibnu Katsir lalu menyampaikan perbedaannya kepada kita, supaya nanti kita bisa melihat rumah kita, rekening yang kita kumpulkan, harta yang sudah kita dapatkan. Kata Imam Ibnu Katsir itu adalah, kalau kamu mendapatkan dunia, maka dunia itu sifatnya dan karakteristiknya, dunia itu tidak pernah menjadikan seseorang itu cukup dengan dunia. Kalau yang didapatkan itu dunia, Pak. Karena dunia itu sebagaimana fata morgana, dan sebagaimana ketika seseorang meneguk air lautan, semakin banyak semakin terasa hausnya. Beda dengan rezeki. Kalau yang kita dapatkan pada mobil kita, pada harta kita yang kita kumpulkan, lalu kita merasa cukup dan kita tidak membabi buta untuk terus melakukan aktivitas yang berkaitan tentang karunia dan terasa cukup, walaupun terasa cukup itu tidak menafikan kita tetap berikhtiar untuk mencari karunia. Kalau hartamu, apa yang kamu kumpulkan, apa yang telah kamu miliki terasa memberikan kecukupan pada dirimu, maka itu adalah rezeki dan bukan dunia. Dalilnya mana, Ustaz? Oke, kita datangkan dalil dulu. Omongan tanpa dalil itu omong kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalilnya itu kita jumpai dan kita dapatkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu riwayat dari Imam Baihaqi. Ketika Rasulullah itu mengatakan di dalam hadisnya, "Man kanat hammuhud dunya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu, wa lam yatihi dunya ila ma qaddara lahu." Manusia itu kalau dia menetapkan dalam setiap aktivitasnya, gerakan hidupnya, maka dia menetapkan bahwasanya yang dia cari itu adalah dunia, maka Allah memberikan kepadanya 3 kondisi. 1,
Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah akan menjadikan kacamata kefakiran tepat di kedua peluk-peluk matanya. Bahasanya indah Rasulullah. Allah jadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Kalau kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk mata semacam ini, berapapun yang didapatkan, angka 1 miliar, angka 2 miliar, angka 3 miliar, tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Allah yang maha berkehendak telah mencampakkan di kedua bola matanya rasa kurang dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Ja'alallahu faqrahu, dijadikan fakir. Fakir itu bukan rumahnya, fakir itu bukan mobilnya, tetapi kefakiran itu di kedua bola matanya. Itu bahasa paling dalam banget, Pak. Luar biasa. Jadi Nabi mengatakan dijadikan fakir, bukan rumahnya, bisa jadi rumahnya bagus. Bukan di mobilnya, bisa jadi mobilnya bagus, tapi dijadikan kefakiran itu tepat di kedua bola matanya sehingga dia tidak pernah merasa cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dipecah belah semua urusannya sehingga akhirnya setiap uang yang dia dapatkan harus membayar kompensasi dari setiap masalah yang dia jumpai. Itu artinya wa farraqa alaihi syamlahu, dipecah-pecah itu urusannya. Dan akhirnya semua urusan yang dipecah-pecah itu dia harus membayar dengan uang untuk kompensasinya. Walam ya'tihi dunya ila ma qaddara lahu, dan tidak pernah datang pertolongan Allah, tidak dibersamai oleh Allah, karena sesungguhnya yang datang kepadanya itu ya sebatas apa yang diniatkan ketika mencari dunia. Itu Pak, dunia. Makanya akhirnya ketika kita sedang berta'aruf, kita berkenalan dengan harta kita, lalu kita melihat di e-banking kita, apakah e-banking yang telah mengumpulkan harta yang kita simpan di rekening kita, apakah itu adalah dunia ataukah itu harta, tergantung bagaimana cara kita mendapatkan rasa di dalam hati kita setelah mendapatkan itu. Kalau terasa cukup, maka itulah yang dinamakan rezeki. Bisa jadi ada yang cukup dengan 1 miliar, ada yang cukup dengan 2 miliar. Kalau dia terasa cukup, maka sesungguhnya itulah rezeki, Pak. Bukan berarti bahwasanya yang terasa cukup itu harus sedikit, belum tentu, Pak. Karena Allah memang menentukan manusia itu ada yang dilapangkan fasilitas dunianya untuk menjadi rezeki, ada yang memang disusahkan. Yang salah bukan kekayaannya, yang salah pula itu bukan kemiskinannya, tapi yang salah itu adalah ketika harta yang dia kumpulkan terasa kurang pada apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Kalau terasa kurang terus dan tidak pernah mengenal kata cukup, maka sejatinya itu dunia. Dan maaf, itu bukan rezeki yang Allah berikan kepada dirimu. Makanya Pak, jujur, orang yang koruptor apakah orang miskin? Bukan. Orang yang justru mencuri harta yang haram itu, kalau kita jumpai di panggung kehidupan politik di Indonesia, justru yang kita dapatkan adalah orang yang mencuri uangnya rakyat itu bukan orang miskin. Justru orang yang secara penampakan mata dia memiliki rekening gemuk di atas 10 miliar, di atas 15 miliar sudah dia kumpulkan. Tapi kenapa dia masih mengambil yang haram untuk diambil dan dimasukkan pada rekeningnya? Tidak ada manusia yang membuat manusia melampaui batas ketika mengumpulkan harta, kecuali harta yang dia dapatkan dan harta yang dia kumpulkan itu bersifat dunia, dan dunia itu membuat haus dan tidak pernah merasa cukup, Pak. Makanya betul kata Ibnu Jauzi, Allah itu kalau tidak suka sama manusia, siapapun itu, naudzubillah min dzalik. Kalau Allah tidak suka dengan manusia yang Allah tidak kehendaki di dalam kebaikan, Allah tidak memberikan kepadanya fisik yang buruk, enggak. Allah tidak memberikan kepadanya musibah alam, oh enggak, Pak. Tapi kata Imam Ibnu Jauzi, kalau Allah sudah tidak suka sama manusia, maka Allah akan berikan kepadanya. Yang pertama, salah satunya itu apa? Allah jadikan hatinya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diperoleh. Keinginannya itu panjang, keinginannya itu banyak. Keinginan yang panjang dan banyak itu tidak ada kata usai dan tidak ada garis finishnya, dan dia terus mencari karena dia tidak pernah merasa cukup. Makanya maaf, nanti kalau kita pulang ke rumah, kita ngelihat rumah kita ngelihat pencapaian kita, lalu terasa cukup di dalam hati kita terhadap apa yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita, itu rezeki, Pak. Karena apa? Tidak membuat kita serakah. Kita tetap bisa mengeluarkan zakat, kita bisa tetap tenang mengeluarkan infak tanpa kita merasa takut jatuh miskin. Karena kita merasa cukup, Pak. Kalau sudah merasa cukup itu melakukan apa saja dalam manajemen harta itu jadi ringan.
Susahnya manajemen harta itu bagi orang beriman itu apa? Kalau kita merasa kurang, Pak. Kalau kita selalu merasa kurang, zakat susah untuk dikeluarkan, infak begitu sulit untuk diletakkan, sedekah begitu berat untuk diberikan karena kita memiliki rasa kurang pada hati kita. Dan itulah sumber dari segala kerusakan pada kehidupan manusia ketika manusia tidak pernah merasa cukup pada dunianya. Makanya akhirnya betul doanya Nabi. Ada salah satu doanya Nabi yang indah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia itu puncak obsesi kehidupan kami. Jangan sampai Pak yang kita cari itu dunia Pak, karena ini nomor 2 yang akan kita peroleh. Makanya Nabi mengimbangi zikirnya Nabi tadi ketika mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, itu diimbangi lagi dengan zikir Nabi yang lain. Apa zikirnya? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia itu puncak obsesi terbesar dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena dunia itu tidak pernah berhenti untuk meminta korban dan tumbal pada kehidupan manusia ketika manusia itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dalam urusan dunianya. Itu beda dengan rezeki, Pak. Bapak pernah lihat ada orang kaya raya itu kan ada 2. Sepanjang perjalanan saya wira-wiri dakwah di Jakarta dan banyak kota-kota besar, saya tuh kalau menilai orang kaya itu 2, Pak. Ada orang kaya yang bersahaja, ada orang kaya yang terkadang tuh tidak pernah merasa cukup dengan hartanya. Yang salah bukan kekayaannya, tapi yang salah itu kalau tidak pernah merasa pas dan tidak pernah merasa cukup. Dan itu yang tadi dikatakan oleh Nabi, kalau kamu pergi dari pagi sampai sore, kamu baru pulang, tapi kamu merasa cukup, maka sesungguhnya kecukupan itu merupakan rezeki dari Allah, Pak. Kecukupan itu hak prerogatifnya Allah, Pak, bukan berdasarkan kepada angka. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi. Karena kecukupan itu bukan teori makro dan teori ekonomi mikro. Cukup itu miliknya Allah, prerogatifnya Allah, dan Allah menentukan bagi siapapun hamba yang Allah kehendaki. Bapak pernah dapetin ada seorang laki-laki gajinya 20 juta, pulang ke rumah, istrinya tidak pernah merasa cukup dengan gaji 20 juta. Istrinya berkata, ini untuk anak tidak cukup, ini untuk interaksi sosial saya tidak cukup. Padahal yang dibawa 20 juta. Tapi terkadang kita menjumpai ada teman kita, mungkin orang biasa, UMR Pak, gajinya mungkin cuma 4 juta. Pulang, istrinya bisa menerima dengan konsep sukacita, dicium tangan suaminya. Terasa cukup, Pak. Anaknya pun tahu tentang kondisi bapaknya, sehingga ketika jalan sama bapaknya ngelewatin toko mainan, dia dilembutkan hatinya oleh Allah untuk tidak minta mainan sama bapaknya, karena diberikan oleh Allah empati terhadap bapaknya. Akhirnya apa? 4 juta terasa cukup. Dilembutkan hati istrinya, dilembutkan hati anaknya untuk tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Bukankah kecukupan itu miliknya Allah, Pak? Ada yang 20 juta, semua istrinya enggak menerima dengan konsep sukacita, karena istrinya membandingkan suaminya dengan suami temannya. Anaknya selalu tidak pernah berhenti untuk meminta mainan-mainan yang mahal. Akhirnya 20 juta terasa menyiksa, tetapi yang 4 juta terasa mencukupi pada kehidupan kita. Dan itu yang sering kita lupakan dalam konsep kapitalisme yang terkadang kita masuk setiap waktunya tanpa kita sadari. Yang kita cari itu dunia dan bukan lagi rezeki. Ya, makanya yang kita rindukan pada kehidupan kita itu kecukupan. Dan cukup sekali lagi miliknya Allah, Pak. Makanya ini salah satu kewajiban tauhid anak kita. Kalau bapak-bapak anaknya sudah seusia anak saya misalkan 16-17 tahun, salah satu pelajaran tauhid dalam kehidupan paham materialisme yang hari ini begitu luar biasa, kapitalisme hari ini luar biasa, itu apa? Menyampaikan kepadanya bahwasanya yang kamu cari dalam pekerjaan itu kecukupan, nak. Dan itu merupakan salah satu pembeda antara dunia dengan rezeki. Makanya maaf, Pak, orang itu kalau sudah yang dicari dunia, waktu sholat pun ditinggal. Dan akhirnya apa? Urusan akhirat itu hanya dianggap menjadi bagian dari seremonial semata dan tidak lebih dari itu.
Bapak mungkin pernah mendengar kisah nyata tentang Mbok Jum ya. Di kisah viral ini tahun 2018 kalau tidak salah saya pernah baca. Dan orang yang menceritakan ini dia bersaksi bagaimana betul-betul yang dia tulis itu berdasarkan sebuah kisah nyata. Bukan Mbok Jum yang jualan gudeg ya, tapi Mbok Jum yang lain. Beliau itu pernah ketemu sama tukang pecel, jualan pecel Pak, yang orangnya itu buta. Uniknya ketika dia berdagang, dia selalu meletakkan kotak, di situ udah ada uang 2000-an, 1000-an untuk sebagai kembalian. Karena beliau buta, beliau hanya menyajikan makanan lalu diberikan. Orang yang bayar selalu diberikan oleh beliau perintah, masukkan aja ke kotak, nanti kembaliannya ngambil sendiri. Ini Mbok Jum. Masya Allah ya. Ada seseorang ibu-ibu yang datang kepada beliau kagum dengan caranya dia berdagang, ditanya, "Mbah, setiap hari dapatnya berapa, Mbah?" Maka Mbok Jum itu cerita, "Ya tidak tentu, Mbak. Kadang 100, kadang 200, kadang 300. Lalu akhirnya wanita ini bertanya, "Loh, kok bisa? Emang mboknya kalau jualan beda-beda kah membawa barang dagangannya dari nasi dan pecelnya?" "Oh enggak, beda-beda itu karena biasanya ketika orang itu beli sama saya, ada yang diambil, ada yang dia tidak mengambil kembalian, ada yang membiarkan kembalian, dan akhirnya itu berubah-ubah tiap hari." Yang unik Pak dari Mbok Jum itu apa? Saya ketika membaca kisah ini tuh Masya Allah, hikmah itu kita bisa temukan dari mana saja. Mbok Jum itu kalau dijemput sama keluarganya, entah cucunya, entah anaknya, maka selalu bertanya, "Hari ini dapat berapa?" Dihitungkan Pak dari kotak tersebut. "Dapat 300 Mbah." Ya sudah. Kalau dapat 300, maka ambil 50, sisanya masukkan kotak infak. Masya Allah, luar biasa. Lalu ditanya, "Kenapa Mbok hanya diambil 50 saja? Kenapa tidak diambil semua?" "Enggak, karena kebutuhan saya selama 1 hari cukup 50.000 saja. Sisanya biarkan kembali menjadi miliknya Allah dan di jalan Allah." Insya Allah. Apa yang pelajaran yang kita peroleh Pak? Saya sebagai seorang ustadz, Bapak sebagai seorang jamaah, kan kita sama-sama belajar terhadap hikmah ini. Allah itu memberikan kepada Mbok Jum itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang dinamakan kecukupan Pak. Karena apa? Hari ini rasa kecukupan itu menjadi materi kuliah kehidupan yang sangat mahal Pak. Ketika kita mendapati berbagai macam sosial media, platformnya, reelsnya, itu selalu mengkondisikan tentang profit, cuan setiap waktunya. Tidak salah. Tapi kalau akhirnya menggeser bahwasanya yang kita cari bukan lagi dunia, tapi yang kita cari itu rezeki, ini yang kita khawatirkan. Pemahaman kita untuk mencari rezeki itu hilang Pak, gara-gara terlalu banyak angka yang kita lihat setiap waktunya. Ketika kita tidak waspada bahwasanya kita hidup pada zaman materialisme dan kapitalisme. Makanya kata Nabi, kalau mencari dunia dikasih 3, matanya dijadikan fakir, hidupnya dipecah belah oleh Allah, dan yang ketiga dijadikan bagaimana dia tidak mendapatkan apapun hidupnya kecuali dunia saja yang dia cari, dan itu yang dia dapat sampai dia mati. Dan itu yang kita khawatirkan. Saya punya kisah, ya mungkin kisah ini pernah saya sampaikan juga di sini. Saya pernah punya kisah Pak. Ketika awal-awal dulu saya berdakwah, ada salah satu orang ikhwan, dia tuh suka jualan poster dan buku-buku kalau ada kajian. Tahun 2012-2011 datang beliau ke rumah saya, lalu beliau mengajukan dirinya, "Ustadz, boleh nggak saya kadang-kadang kalau lagi kosong nganterin Ustadz? Saya tidak butuh apa-apa Ustadz, saya cuma butuh supaya saya mendapatkan berkah dalam dakwahnya Ustadz." "Oke, tidak apa-apa, silakan." Saya rumahnya di Pamulang dulu Pak, di Villa Dago. Akhirnya setelah 2 tahun 3 tahun saya pindah ke Bekasi. Masya Allah ya, Bekasi kota yang sangat indah Insya Allah, bagi yang bersabar. Saya yang bersabar. Maka beliau di Bekasi, saya di Villa Dago yang ada di Pamulang. Pernah itu ketika kami lagi jalan gitu, saya pada saat itu ngobrol dengan beliau. Kami kajian saat itu di Jakarta.
Saya tanya, anak antum berapa akhil karim? 4 Ustaz. Oh Masya Allah. Tinggal di Bekasi anak 4. Rumah ngontrak ya, ngontrak Ustaz. Karena saya tahu beliau pedagang buku, Mak. Saya tanya sama beliau, biasanya dapat berapa kalau habis jualan itu? Jualan buku, jualan poster kajian yang biasanya Bapak temukan kalau Bapak sering datang ke kajian itu di kanan kiri. Saya tanya sama beliau, berapa dapatnya per bulan? Nah, beliau mengatakan, ya nggak tentu Ustaz, kadang dapat 200, kadang 300. Saya terus bilang, cukupkah untuk 4 anak antum gitu? Pertanyaan standar, obrolan antara 2 laki-laki yang berkumpul di satu mobil. Dia mengatakan, insya Allah cukup Ustaz. Lalu saya saat itu nepuk, ini pundaknya sebelah kiri Pak. Yang sabar ya, insya Allah sabar itu akan memberikan pertolongan. Bapak, Pak, dia ngomongnya apa ke saya Pak? Enggak Ustaz, saya insya Allah bersyukur. Saya ketika dijawab bersyukur, saya kan refleks Pak, tidak mau kalah. Yang sabar ya. Insya Allah Ustaz, saya bersyukur Ustaz. Loh, saya bilang yang sabar. Enggak Ustaz, saya bersyukur. Lalu saya ngomong, yang sempit dia bersabar, yang lapang dia bersyukur. Tapi beliau pada saat itu ngomong, enggak Ustaz, maaf, saya bersyukur. Saya lalu tertarik Pak. Loh, yang menjadikan antum bersyukur itu apa? Sabar antum itu. Enggak Ustaz, bersyukur. Perhatikan Pak, jawabannya itu indah betul. Seorang bapak-bapak umurnya 3 tahun lebih muda daripada saya, tamatan SD, pernah di pondok beberapa bulan, lalu keluar karena nggak punya dana. Lalu saya ngomong, lu yang menjadikan antum syukur itu apa? Lalu beliau cerita, Ustadz, gimana saya tidak bersyukur? Saya penjual buku, saya penjual poster kajian. Setiap pagi Ustadz, saya mengeluarkan motor saya. Bapak tahu motornya beliau? Saya tahu motornya Pak. Motornya Kimco Pak. Tahu motor Kimco? Motor yang gede banget itu, yang kalau ditaruh di pinggir jalan maling berpikir 30 kali untuk mencurinya, karena motornya sama sekali tidak menarik. Motornya Kimco warna merah. Saya itu kalau pagi habis dari masjid Ustadz, saya taruh itu barang dagangan saya di belakang. Saya ikat dengan tali ban itu. Saya bermodal dengan handphone. Yang saat itu belum ada WhatsApp. Saya bermodal dengan handphone. Mana kajian hari ini, yang ada kajian di masjidnya. Oh, kajian di sini, kajian di sini. Lalu setelah saya mendapatkan lokasi, ada pengajian di sini, ada pengajian di sana, saya berjalan menyusuri jalan. Dan saya ini pedagang Ustaz. Pedagang itu tidak pernah tahu di antara ratusan orang yang lalu lalang, siapa yang Allah berhentikan di langkah-langkah itu. Masya Allah, bahasanya indah betul kata. Maka saya itu nggak tahu siapa yang nanti akan berhenti dan membeli barang dagangan saya Ustaz. Maka karena saya itu adalah pedagang, dan pedagang itu butuh sekali dengan nilai tawakal, sepanjang jalan saya menyusuri jalan sampai ke tempat masjid yang ada kajiannya, tidak ada yang saya ingat kecuali satu. Saya selalu menyebut Allah dengan sebutan Ya Razzaq Urzukni. Ya Allah, Engkaulah pemberi rezeki, kasih rezeki kepada saya yang mencukupkan anak-anak saya. Kenapa itu saya syukuri Ustaz? Maaf Ustaz, kadang-kadang kalau orang tidak jadi pedagang kayak saya, sekalinya dia pergi dari rumah ke tempat tujuan kantornya, karena dia sudah terbiasa gajinya itu nanti ditransfer, diselip gaji, maka kadang-kadang di perjalanan itu dia merasa bahwasanya ya sudah, nanti pasti dapat rezeki di akhir bulan. Dan akhirnya paling-paling yang membuat marah, yang membuat dia agak emosi itu ya kondisi jalan dan kemacetan. Kalau saya itu mending marah tentang kondisi jalan, karena saya sudah disibukkan oleh Allah setiap waktu tuh minta rezeki, karena saya tidak pernah tahu rezeki saya itu berapa. Dan itu saya lakukan Ustaz setiap hari, dan saya bersyukur bahwasanya Allah kasih kesempatan hati saya untuk merasa membutuhkan Allah setiap hari ketika saya bekerja. Itu yang membuat saya bersyukur. Masya Allah Pak, hikmah apa yang indah semacam ini Pak. Padahal beliau itu bukan anak pondok, bukan LC, bukan kiai, bukan ustaz. Saya tuh langsung terdiam.
Dan saya tuh mengatakan, antum cukup nggak? Cukup Ustaz, saya nggak pernah punya utang, alhamdulillah. Nggak pernah punya utang. Dan Bapak tahu, setiap itikaf, saya itu selalu kalau ngisi itikaf 10 hari, beliau itu selalu ada dan tidak pernah absen dari itikaf setiap tahun. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Padahal maaf ya Pak, maaf sekali. Ada banyak orang yang mungkin per bulannya bisa 20-30 juta, tapi belum tentu 10 hari ketika Allah itu memberikan waktu, ayo kamu itikaf, belum tentu kita bisa itikaf. Maka disitulah akhirnya kita disadarkan kembali dengan perkataan Nabi. Kalau kita hidup dengan paham materialisme dan kapitalisme, dan kita tidak waspada untuk menjaga pikiran kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita jumpai di sosial media, dan kita lupa bahwasanya yang kita kejar sebagai hamba yang beriman itu adalah janjinya Allah pada surat At-Tolak, fahuwa hasbuh. Lalu kita selalu menilai bahwasanya kecukupan itu berdasarkan cuan yang kita peroleh dan profit yang kita dapatkan dari dari sistem penjualan terbaik yang kita buat. Ya maaf Pak, kalau itu kita akan menjadi korban berikutnya. Karena apa? Sesungguhnya dunia itu tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan dan tidak akan pernah memberikan kecukupan di dalam hati kita. Kalau sudah punya keinginan terus dan tidak pernah merasa cukup, itu kan menyiksa Pak. Sudah punya rumah di pinggiran kota, pengen punya rumah di tengah kota. Sudah punya rumah di tengah kota, pengen punya rumah di pinggir hutan. Sudah punya rumah di pinggir hutan, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah samudera kan. Kayak Nyi Roro Kidul berarti. Gak ada puasnya Pak. Dan akhirnya tidak akan pernah memberikan kepada kita kecukupan Pak. Makanya pulang kita dalam pekerjaan kita, selipkan sebelum naik ke mobil, sebelum kita naik ke kereta, sebelum kita naik alat transportasi yang mengantar kita sampai rumah, minta sama Allah, cukupkan ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Sebagaimana asar dari Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal dari perkara yang haram, sehingga saya tidak perlu melihat yang haram Pak. Suami yang paling bahagia itu siapa sih Pak? Suami yang paling bahagia itu ketika dia cukup dengan yang halal untuknya. Tapi suami siapa yang paling tersiksa? Ketika dia tidak pernah merasa cukup dengan yang halal. Maka inilah poin yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau kita ingin melihat harta kita, apa yang telah kita kumpulkan, apa yang telah kita capai, ini dunia atau rezeki, lihatlah indikatornya dari nomor 2 ini. Sesungguhnya dunia itu tidak pernah membuat kita kecukupan, tapi rezeki itu akan selalu membuat kita merasa cukup. Kita tetap bekerja, kita tetap bersahaja dalam pekerjaan kita, tetapi kita tidak membabi buta dan berambisius untuk mendapatkan semua harta. Yang datang disyukuri dengan konsep ikhtiar yang terbaik, yang tidak datang dan terlewatkan, dia tahu bahwasanya itu bukan miliknya dia, yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun itu bukan miliknya dia. Enak Pak, tidak perlu nyenggol riba, tidak perlu kita membuka kesempatan orang untuk riswah dan suap sama kita. Kenapa? Merasa cukup kok. Siapa yang tidak bisa untuk diatur Pak? Orang yang merasa cukup itu tidak bisa diatur sama pemilik modal Pak. Mau ngapain dia? Mau nggak bisa diatur karena dia sudah merasa cukup kok. Dan itu sejatinya yang paling mahal. Makanya indah kata Rasulullah, man kanat hamhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Orang itu kalau dia dunia yang dia cari dijadikan dunia itu bagaimana dia mendapatkan kefakiran tepat di kedua bulan matanya. Nah kalau sudah fakir di mata, ngumpulkan mobil sampai 100 pun juga tidak akan pernah cukup. Kenapa? Kekurangannya itu bukan di mobilnya dan rumahnya, kekurangannya itu dijadikan Allah tepat di kedua matanya. Dan itu bahasa indahnya Nabi Pak. Rasul lalu melanjutkan hadis riwayat Baihaqi ini, man kanat hamuhul akhirah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Rasulullah melanjutkan hadis tadi, tapi kalau ada manusia yang dicari adalah rezeki, yang dicari adalah urusan akhiratnya, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, dijadikan bagaimana dia merasa kecukupan tepat di hatinya, tepat di matanya itu dia terasa cukup. Ghinah itu kecukupan. Dan ini sejatinya adalah ujian kita dalam sepanjang hidup kita. Apakah kita mencari rezeki
Ataukah kita mencari rezeki, ataukah kita itu mencari dunia pada kehidupan kita. Lah itu Pak, itulah kenapa rahasianya kalau kita berdoa menurut Nabi itu mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Itu dilazimi oleh Nabi setiap habis subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan itu habis subuh. Ada perkataan indah dari seorang ulama ketika mensyarah hadis ini. Kenapa Nabi melazimi zikir ini? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu tidak dilazimi oleh Nabi habis duhur, tidak dilazimi oleh Nabi habis asar, habis maghrib, dan pula bukan habis isya, tapi habis subuh Pak, sebelum mentari menghangatkan bumi. Dikatakan oleh sebagian para ulama yang memberikan penjelasan hadis ini, Nabi meminta itu setiap habis subuh, bukan di waktu-waktu sholat yang lainnya. Karena apa? Nabi pingin supaya setiap umatnya ketika dia memulai hari itu dimulai dari konsepnya itu benar. Saya mencari rezeki, bukan mencari dunia. Supaya harinya terhindar dari berbagai macam perkara-perkara haram yang ada dalam kehidupan. Kalau yang dia cari itu rezeki. Dan itulah kenapa Nabi melazimi zikirnya itu tuh habis subuh, bukan habis duhur. Ya. Makanya maaf sekali, harta itu Pak, kalau kita sudah menetapkan itu dunia dan tidak pernah merasa cukup, akhirnya apa? Gampang ngambil haram. Kalau sudah ngambil yang haram, siapa yang menjadi korban? Dan tumbalnya, pasti tumbalnya itu keluarga kita Pak. Anak kita susah untuk taat kepada Allah, istri kita sulit untuk menjadi makmum pada keluarga kita. Bisa jadi disebabkan karena setiap yang kita bawa untuk mereka bukan rezeki, tetapi yang kita bawa untuk mereka itu adalah dunia, yang akhirnya membuat mereka tidak pernah puas. Ya. Jadi yang kita takutkan itu bukan hanya zina, yang kita takutkan bukan hanya khamr, yang kita takutkan itu bukan hanya perbuatan dosa membunuh Pak. Tapi yang kita takutkan adalah kalau kita sudah panjang hidupnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita masih belum bisa membedakan yang kita cari ini dunia atau rezeki sih. Padahal ini urusan basic kita sebagai seorang laki-laki ketika kita mencari karunia dalam pekerjaan kita. Ini maaf ya Pak, jangan berarti nanti kalau Bapak habis ini tidak usah menilai orang ya. Ada teman yang ngomong, saya lagi butuh nih, nah ini nyari dunia nih, merasa kurang nih, jangan gitu. Tapi sebenarnya adalah untuk kita dunia atau rezeki, dan itu berpulang pada kecukupan yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Itu nomor 2. Jadi kita tahu sudah 2 poin. 1, apa itu dunia dan rezeki? Dunia itu negatif, rezeki itu positif. Kalau harus minta, mintalah rezeki, bukan dunia. Karena sesungguhnya Allah itu menyebut kata rezeki dalam makna-makna yang baik, dan Allah menyebut kata dunia dalam makna-makna yang buruk dan makna-makna yang negatif. Yang kedua, dunia tidak pernah memberikan kecukupan. Rezeki memberikan kepada kita kecukupan. Dan kecukupan hak prerogatifnya Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Yang salah bukan pada kemiskinannya, yang salah kalau ketika orang yang miskin belum punya ilmu ketika memaknai keterbatasan yang ada pada dirinya. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, Pak, apa bedanya dunia dengan rezeki? Karena saya tadi sudah diwanti-wanti jam 1 kurang 10 sudah selesai, ya saya orangnya taat Pak. Saya taat aturan, lampu merah saya berhenti, lampu hijau saya jalan. Berarti karena waktu jualah yang sudah disampaikan dan saya harus menyepakati akad, jam 1 kurang 10 saya berhenti. Apa nomor 3, nomor 4, nomor 5? Kita saksikan pada jam dan waktu yang kurang lebih sama bulan depan kalau tidak ada udzur, insya Allah. Kalau ada yang mau tanya silahkan tanya, kalau tidak ada jangan diada-adakan. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau nanya yang saya izinkan Pak. Tentang ini hadis Nabi yang beliau lakukan ketika dunia dibuka selebar-lebarnya, maka umatnya akan berlomba-lomba untuk mencarinya. Itu secara hadisnya maksudnya bagaimana ya? Terus yang kedua, apakah benar umatnya Rasulullah ini ujian utamanya adalah harta? Terima kasih.
Assalamualaikum. Insyaallah. Hadis tadi hadis yang sahih, hatta fatanafasuha, bahwasanya nanti yang aku takutkan adalah ketika dibukanya dunia dan orang itu berlomba-lomba untuk mencari dunia, dan itu menjadi obsesi paling besar pada kehidupan manusia. Bapak harus tahu, sebelum munculnya Dajjal, para ulama itu menerangkan kepada kita ya, bahwasanya ada 3 fitnah besar sebelum munculnya fitnah yang paling besar, yaitu adalah Dajjal. Keterangan ini ada di dalam kitab tafsir, juga ada di dalam kitab Al-Fitan dan Malahim juga ada. Nanti kalau bapak-bapak pulang ke rumah yang ada kitab tafsirnya, dibuka plastiknya, nah, nanti ada keterangan tentang masalah ini. Apa 3 fitnah besar sebelum munculnya fitnah Dajjal? Karena Allah itu sebelum memunculkan Dajjal, Allah memunculkan 3 fitnah. Yang pertama, Pak, fitnahnya itu adalah fitnatu akhlas. Pertengkaran di antara kaum muslimin tidak ada putus-putusnya. Semua dijadikan sebagai alasan untuk selalu bertengkar, bertikai dan bermusuhan. Yang sono menyebut begitu gampang Wahabi, Wahabi, Wahabi. Yang di sono begitu gampang membalasnya bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dan begitu gampang gesekan itu terjadi setiap waktunya. Maaf ya Pak, semoga kita tidak ikut-ikutan narasi perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Saya kenyang betul Pak, narasi perbedaan itu dijadikan permusuhan gitu. Saya dulu di waktu kecil Pak, di kota saya kota Kudus hidupnya. Saya dulu tuh sering mendengar kayak gitu Pak. Makanya saya tuh ingin supaya agama dan sunnah yang kita cintai, sepenuh iman kita itu, sunnah itu menjadikan kita nyari saudara dan bukan nyari musuh. Dulu kalau di kampung saya itu Pak, kalau ada ustadz dai, dilihat gimana dia mengakhiri khutbahnya. Kalau diakhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nah ini NU. Tapi kalau ada dai wallahu a'lam bisawab, Muhammadiyah Pak. Ada dai digabung dua-duanya Pak. Wallahu a'lam bisawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Bingung jamaahnya ini. Itu namanya fitnatu akhlas, perpecahan Pak. Makanya kita harus paham, fikih itu luas, yang sempit itu kontrakan kita. Yang sempit itu hati kita Pak. Makanya selama ada dalil, kita hormati dalil, pegang pendapat apa yang paling kuat, tapi cara menghormati pendapat yang tidak sama dengan pendapatmu itu penting, supaya kita tidak terseret kepada fitnatu akhlas, fitnah perpecahan. Saya sering ditanya kalau masalah fikih, kunut atau tidak kunut, masalah begitu sering terkadang tanpa kita sadari akhirnya menjadi perpecahan. Saya pernah ditanya, Ustadz saya itu paling tidak khusyuk kalau yang di sebelah saya itu telunjuknya gerak-gerak. Saya ngomong, lah ngapain Bapak lihat? Bapak lihat aja milik Bapak sendiri. Itu namanya fitnatu akhlas. Apa? Fitnatu akhlas. Saya tuh ngambil pendapat yang menurut saya paling kuat. Saya berjenggot, celana saya di atas mata kaki. Itu pilihan yang saya pilih. Tapi saya belajar untuk menundukkan cara saya melihat orang lain. Kenapa? Karena saya tahu tidak ada agama yang paling menyatukan kecuali Islam, dan tidak ada ajaran yang paling mempersaudarakan kecuali sunnah. Kita ini kenapa kalau disuruh ngomong yang baik? Supaya punya banyak saudara. Kenapa kita disuruh baik sama tetangga? Supaya nggak musuhan. Maaf ya Pak, sampai cara kita bertamu saja diatur supaya kita itu tidak bermusuhan. Maaf ya Pak, Bapak kalau datang bertamu sama 2 orang, itu ada acaranya. Kalau tiba-tiba sahibul bait menyajikan kita makanan, makruh ngambil makanan sekaligus 2. Misalkan dikasih kormanya 3, toh tamunya kita sama teman kita, jangan ngambil langsung 2 Pak. Kenapa? Supaya tidak menyakiti temanmu. Waduh, ngambil 2 tinggal 1 ini gitu. Apa yang Bapak ambil? Jangan, boleh kita senyum Pak, tapi tahu nggak message-nya hadis itu apa? Lu sampai urusan kita ngambil jatah makanan yang disajikan sama sahibul bait itu apa? Tujuannya supaya kita menjaga hati saudara kita Pak. Bapak kalau masak daging, apa perintah sunnahnya? Fa'aksir marokoh, perbanyak kuahmu. Ya. Supaya apa? Tetangga itu tidak tersakiti dengan bau. Kamu masak daging, kemana-mana baunya.
Setelah itu tetanggamu hanya minum asap, Pak. Sesak paru-paru dia. Kata Nabi, perbanyak kuahmu. Kasih tuh tetanggamu itu daging dan kuah itu sedikit supaya bisa merasakan. Maaf ya, bukan berarti letterlek loh Pak ya. Saya masak mie godok, ini kuahnya. minyak ya enggak gitu. Itu namanya fitnatu akhlas. Apa Pak? Fitnatu akhlas. Nanti sampai rumah cerita sama istri. Kamu tahu nggak fitnatu akhlas itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, fitnatu sarra. Fitnatu sarra itu apa? Fitnah kelapangan dunia. Dilamparkan dunia untuk kaum muslim itu gampang Pak. Dan hari ini kita menjumpai di bawah tanah keluar batu bara, di bawah tanah keluar minyak, dari bawah tanah keluar nikel, keluar tembaga, semuanya. Dan itu dulunya enggak kayak Dubai, dulunya padang pasir, sekarang sudah menjadi gedung-gedung pencakar langit, orang kemana-mana pakai Lamborghini dan Ferrari. Itu memang situ, itu namanya fitnatus sarra. Harta itu dibuat luar biasa. Akhirnya orang yang tidak punya akidah pada saat itu mereka terseret dan mereka menetapkan tujuan mereka hidup itu untuk dunia yang mereka ingin kumpulkan. Setelah itu fitnah duhaima. Kata para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin sudah mengatakan kita sudah berada pada fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Kegelapan Pak, menyelimuti sampai orang itu nanti susah menentukan yang benar dan yang salah. Nggak usah benar dan salah Pak. Sekarang untuk menentukan ini laki atau perempuan aja susah kita. Ini laki atau perempuan ya kan? Sampai kita menjumpai hari ini kita dipaksa untuk membenarkan laki-laki dan perempuan ada transgender. Kalau dia laki-laki ya transgender, kalau walaupun dia perempuan gitu. Ya kalau orang Bekasi pengen ke Jakarta berarti Transjakarta gitu. Tapi itu namanya fitnah duhaima. Makanya ketika kita sadar bahwasanya 3 fitnah ini sudah ada, maka sebaik-baik sikap itu apa? Sebaik-baik sikap adalah betul-betul menjaga diri dan keluarga kita, menetapkan kepada Allah bahwasanya kita memohon kepada Allah itu rezeki setiap waktunya yang mencukupkan kita dan tidak perlu kita menjadi korban berikutnya dari urusan dunia. Itu diantara maknanya Bapak. Jadi inilah yang menjadikan kita hari ini Masya Allah kita sekarang berada di fitnatu sarra. Kelapangan itu di mana-mana. Maka hati-hati Pak. Makanya semuanya tetap ingat satu, kita dihidupkan oleh Allah beribadah kepadanya. Kalau sudah fitnatu sarra ini dilapangkan, apa yang terjadi? Sampai nyekolahkan anak yang harusnya tujuannya karena Allah. Kalau sudah berada pada fitnatu sarra, orang itu harusnya nyekolahkan anak itu supaya anak itu tahu Allah. Tapi sekarang sudah bergeser nih tujuannya. Banyak orang tua nyekolahkan anak, tujuannya supaya anak itu nanti mencari dunia dan bukan lagi tujuannya mengenal Allah. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Nabi. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba arada minad dunya lam yari rahital jannah. Siapapun yang mencari ilmu niatannya untuk dapat dunia, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Sampai kuatnya pengaruh dunia itu Bapak di dalam kehidupan kita. Hari ini ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat pun sudah dijadikan sarana untuk mencari dunia, dan itu salah Pak. Maaf sekali lagi, saya menyayangi Bapak dan semua kaum muslimin. Tapi maaf saya harus jelaskan, sholawat atas nama dunia itu tidak pernah ada contohnya. Pengen mobil ini, sholawatin. Pengen rumah ini, sholawatin. Maaf ya, sholawat itu ibadah akhirat. Untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sekarang enggak Pak, saking pekatnya dunia, lu sampai ibadah akhirat pun diniatkan untuk dunia. Makanya yang kita khawatirkan Pak, jangan sampai sholat kita, puasa kita, sholawat kita, sedekah kita niatkan untuk dunia. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Kalau sholat tahajud kita untuk dunia, kalau sholat duha kita untuk dunia, ya kita dapat dunia. Tapi sebatas apa yang kita niatkan. Makanya nanti dalam kehidupan di akhirat para ulama itu menjelaskan, ada orang-orang yang nanti ketika ditimbang oleh Allah amalnya, dia kaget, loh amal saya ini mana? Amal sholat saya ini mana? Amal sedekah ini mana? Lalu dijawab sama Allah,
Bukankah kamu niatkan itu untuk dapat dunia? Dan aku sudah berikan itu dunia itu kepadamu. Dan sudah tidak ada lagi balasan di akhirat. Itulah bahayanya kalau kita sudah sampai terkena sindrom cinta sama dunia. Apa yang terjadi? Sampai ibadah akhirat pun diniatkan untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sholawat itu sholawat, Pak. Maaf ya Pak, Bapak tidak pernah sholawat. Tapi kalau rezekinya Bapak beli Alphard, bisa beli Alphard atau tidak Pak? Saya ulang kembali. Bapak kalau ditakdirkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun bahwasanya Bapak insya Allah rezekinya beli Alphard, walaupun Bapak tidak pernah sholawat, tetap nggak kebeli Alphard itu? Tetap kebeli. Berapa banyak orang yang tidak beriman, tidak pernah sholawat, mereka itu juga membeli dunia. Kenapa? Dunia itu dibagi oleh Allah berdasarkan pembagian Allah, bukan karena ibadah. Kalau dunia dibagi oleh Allah karena ibadah, orang yang tidak beriman itu harusnya nggak dapat dunia, Pak. Kenapa kita harus menjelaskan tentang narasi ini dan edukasi ini? Penting untuk ngajarin ke saya dan kita semuanya, Pak. Jangan jadikan ibadah akhirat untuk tujuan duniawi. Sudah ibadah kita jarang, terkadang kita terkena futur. Sudah sekalinya ibadah, niatan yang kita miliki itu bukan Allah. Niatannya apa? Untuk rumah kita, untuk gaji kita, untuk untung kita. Ya salah. Dan Allah sudah mengingatkan itu di dalam surat Hud 15 dan 16. Bapak nanti buka ya Hud 15 16. Itu ayat yang paling banyak membuat Nabi itu beruban, itu surat Hud ayat 15-16. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in itu berkata, aku tuh sering melihat para sahabat baca Quran. Tapi setiap aku melihat para sahabat baca Quran, kalau mereka sudah ngelewatin surat Hud, mereka terdiam. Dan ketika mereka sudah sampai ayat yang ke-15-16, mereka terbata-bata menangis kalau sudah melewati dua ayat itu. Nanti Bapak coba buka, habis ini dibuka surat Hud, surat yang ke-11 ayat 15-16 bagian atas, Pak. Sebelah kiri atau sebelah kanan, pokoknya di situ. Bapak nanti lihat di situ. Nanti Bapak akan jumpai inilah ayat, dua ayat yang paling banyak membuat dulu para sahabat itu nangis. Maaf ya Pak, bukan berarti Bapak nanti kalau tidak nangis berarti lebih hebat dari sahabat, enggak. Tapi ayat ini ngasih tahu kepada kita, mangkana yuridul, barang siapa orang yang menginginkan dunia, maka sesungguhnya kami akan berikan dunia untuk mereka, tapi di akhirat yang nggak dapat apa-apa. Allah bisawab. Naudzubillah min dzalik. Semoga para ustadz, para guru doakan kami Pak, bahwasanya kami betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, dan Bapak pun sama. Beribadah itu tujuannya untuk Allah, adapun dunia sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan takaran yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah alam bisawab. Sudah jam 1:05 Pak, dan sudah ada 1-2 yang tadi keluar dari masjid. Saya orangnya sensitif sekali udah kayak gini. Jadi mari kita cukupkan kajian kita, dan saya terima kasih sekali telah menunggu karena tadi terlambat. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Saya serahkan kembali kepada. Insya Allah. Kalau tidak ya